siang. Kami di sini dari mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan akuntansi, kelas B, kelompok 6, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan dosen mata kuliah kami, yaitu Bapak Dr. Woni Ahwat Ridwan, SEMM. Di sini kami akan menjelaskan mengenai General Ledger Usaha Panen Cabai. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Lulu Rohdatul A, yang kedua, Nuarisi Fitri KR, yang ketiga, Mutiara Milania Sari, yang keempat yaitu saya sendiri, Vina Yuniar Khafifah, dan terakhir, Tanti Anggraini. Dalam materi ini kami akan menjelaskan 4 bab, yaitu yang pertama, pengertian General Ledger, kedua, diagram konteksnya, ketiga, DFD levelnya, keempat, ancaman dan pengendalian dalam buku besar, kelima, ancaman dan pengendalian dalam jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian General Ledger. Apa sih General Ledger? General Ledger yaitu dalam menjalankan suatu bisnis, perencanaan terkait semua transaksi dan pengeluaran penting dan wajib untuk dilakukan. Pencatatan ini dilakukan pada General Ledger atau buku besar. Secara lebih terperinci, setiap transaksi dicatat pada jurnal khusus maupun jurnal umum. Selanjutnya yaitu diagram konteks yang akan dijelaskan oleh Saudari Tanti. Saya Tanti akan menjelaskan tentang diagram konteks dari General Ledger panen cabai ini. Dalam diagram konteks terdapat 4 siklus General Ledger. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini mencatat tentang data penjualan, data penerimaan kas. Dan yang kedua yaitu ada siklus produksi. Dalam siklus ini akan mencatat segala data biaya produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada siklus penggajian, akan mencatat data upah dan gaji. Dan yang terakhir itu siklus pengeluaran yang akan mencatat data pembelian dan data pengeluaran. Siklus-siklus tersebut dibuat oleh bagian akuntansi dan menghasilkan output laporan yang akan diberikan kepada bagian keuangan dan pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nuraisi. Baik, saya akan menjelaskan DFD level 0 dari General Ledger Panen Cabai. Yang pertama, subsistem akuntansi akan mengirimkan jurnal kepada sistem pembaruan buku besar, dan juga bendahara akan mengirimkan jurnal entry-nya, lalu pembaruan buku besar akan mengirimkan kepada buku besarnya. Nah, tidak hanya itu, pembaruan buku besar juga akan mengarsipkan voucher jurnal. Lalu buku besar akan mengirimkan neraca saldo kepada posting entry penyesuaian. Nah, posting entry penyesuaian itu juga mengarsipkan voucher jurnal, lalu mengirimkan neraca saldo penyesuaiannya kepada bagian yang menyiapkan laporan keuangan. Nah, tidak hanya itu, baik, saya akan menjelaskan DFD level 0 dari General Ledger Panen Cabai. Yang pertama, subsistem akuntansi akan mengirimkan jurnal entry kepada bagian pembaruan buku besar. Bendahara juga akan mengirimkan jurnal entry-nya. Lalu pembaruan buku besar itu akan membuat arsipan buku besar dan juga arsipan voucher jurnal. Nah, arsipan buku besar ini akan mengirimkan neraca saldo kepada bagian posting entry penyesuaian. Posting entry penyesuaian akan mengirimkan neraca saldo penyesuaiannya kepada bagian yang menyiapkan laporan keuangan. Nah, posting entry penyesuaian ini juga akan mengarsipkan voucher jurnal dan juga menerima penyesuaian dari controller. Posting entry penyesuaian juga akan mengirimkan penyesuaiannya kepada buku besar. Nah, lalu bagian 3 itu kan menyiapkan laporan keuangan. Nah, bagian yang menyiapkan laporan keuangan akan mengirimkan laporan keuangannya kepada controller dan juga entry penutup kepada buku besar. Laporan keuangan kepada manajer. Lalu bagian manajer itu akan menerima laporan anggaran dari hasil laporan manajerial sebelumnya. Pemilik dari panen cabai ini akan mengirimkan rencana anggaran biaya kepada hasil laporan manajerial, di mana laporannya itu akan dikirimkan kepada manajernya. Dan juga laporan hasil manajerial akan
mengarsipkan di buku besar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lulu. Baik, selanjutnya saya Lura Rafaisi akan melanjutkan materi mengenai prosedur akuntansi, ancaman, dan pengendalian buku besar. Yang pertama, proses buku besar itu dalam sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Ancaman dan pengendaliannya, ancaman umumnya yaitu data buku besar tidak tepat atau tidak valid. Nah, pengendali yang sehingga dapat menyebabkan data buku besar yang tidak akurat, dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang membuat biru. Ancaman yang kedua itu mengungkapkan informasi keuangan yang tidak diotorisasi, dan ancaman umum yang ketiga yaitu berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Next. Ancaman yang pertama, data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Pengendaliannya yaitu dengan cara mempersempit akses terhadap buku besar dan membuat konfigurasi sistem sehingga pegawai deklarasi saja yang dapat membuat perubahan terhadap data induk dalam buku besar. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan pengendalian, melakukan sebuah perubahan terhadap buku besar secara atur dan jauhnya untuk dikasih database tersebut masih cukup akurat. Next. Ancaman dan pengendalian yang selanjutnya yaitu kerugian atau kerusakan buku besar. Pengendalian yang pertama, mengatur internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak disengaja terhadap buku besar. Yang kedua, adanya prosedur backup yang dilakukannya merencanakan pemulihan kerusakan seperti rencana pemulihan bencana atau disaster recovery planning. Yang ketiga, ancaman ketiga yaitu akses ke buku besar secara tidak sah. Pengendaliannya yaitu perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses ke buku besar secara tidak sah. Yang kedua, adanya infeksi terhadap audit yang memungkinkan deteksi terhadap akses ke buku besar secara tidak sah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mila. Sebelumnya, nama saya Mila. Di sini saya akan menjelaskan prosedur akuntansi, ancaman, dan pengendalian jurnal penyesuaian. Yang pertama, prosedurnya yaitu memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Ayat jurnal untuk memperbarui buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah formulir yang disebut sebagai voucher jurnal. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian terbagi dalam 5 kategori dasar, yaitu akrual, pembayaran di muka, perkiraan, penilaian ulang perbaikan. Selanjutnya, next. Ancaman dan pengendalian pada jurnal penyesuaian. Yang pertama, ancamannya yaitu jurnal penyesuaian tidak akurat. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan pengendalian pemrosesan entry data sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dalam melakukan penjurnalan. Yang kedua yaitu melakukan tinjauan ke pembuatan jejak audit. Hal ini bisa dilakukan dengan pengecekan data transaksi. Ancaman yang kedua yaitu jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan adanya pembatasan akses dengan cara pemisahan fungsi. Next. Selanjutnya yaitu prosedur akuntansi dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu buat laporan keuangan.
Dalam pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat yang pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Yang kedua yaitu membuat laporan material. Prosesnya pada sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan arus keluar yang direncanakan untuk setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Selanjutnya yaitu ancaman pengendalian pada laporan keuangan. Yang pertama yaitu ancamannya laporan keuangan yang tidak tepat. Hal ini bisa dilakukan pengendaliannya dengan diperlukannya pengawasan atau pengendalian internal yang ketat. Kemudian melakukan audit atas laporan keuangan. Meningkatkan soft skill karyawan dengan cara pelatihan aplikasi software sehingga laporan keuangan audit mudah dibuat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman tentang penerapan IFRS. Yang kedua, ancaman yang kedua terhadap laporan keuangan yaitu adanya kecurangan laporan keuangan. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan diperlukannya adanya audit atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami mengenai materi General Ledger, Sistem Informasi Akuntansi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.